Ternyata kita betul-betul sesuai prediksi kita kemalaman ya. Oke, betul. Karena kita tadi itu mulai dari Senori, Oke. 2 jam dari rumah, yaitu makamnya Mbah Kanjeng Sunan Kalijogo. Kita ke Mbah Jabar, akhirnya ke Mbah Ganyong. Dan kita di sana karena hujan. Karena hujan. Padahal rencana kita ada ke makamnya Pangeran Aryo Tejo, gitu, Bupati ke-7 Kota Tuban. Tapi belum kesampaian ya, mungkin lain kali. Anu lah Pak, tetap alhamdulillah lah ada beberapa tempat yang sudah terjamah. Ya, mungkin ini ya karena rencananya Allah seperti itu, Mas. Semuanya ini pasti rencananya Allah. Jadi pemirsa, itulah tadi pondasi dari masjid yang dulu ada di Bejagung Kidul. Seperti itu, Mas Anwar. Jadi dulu Mbah Bejagung Lor itu atau Mbah Syekh Asyari itu tidak di Bejagung Lor sana. Dulu beliau itu singgahnya itu di sini Bejagung Kidul. Dan Mbah Syekh Asyari itu adalah adik dari beliaunya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi bin Mbah Syekh Jumadil Kubro Troloyo. Jadi putranya Mbah Syekh Jumadil Kubro Troloyo gitu, Mas. Mojokerto gitu. Beliau dulu itu berada di sini. Nah, karena dari ceritanya itu ada seseorang atau putra raja yang memaksakan dirinya untuk memeluk agama Islam. Beliau awalnya itu Hindu gitu, Mas. Makanya di sini tidak meninggal jejak-jejak dari kerajaan Majapahit. Masih ada batu bata merah yang betul-betul bertanda garis jari 2 peninggalan sejarah kerajaan Majapahit. Masih kental dia, Pak. Betul sekali, semuanya. Tidak ada. Saya mau itu. bertanya, Pak. Jadi untuk batu bata merah sebenarnya itu di era-era Majapahit itu ada berapa jenis? Yang saya tahu kalau batu bata merah itu hanya yang berlambangkan 2 jari itu. Betul. Apa ada jenis-jenis lain seperti itu, Pak? Kalau berbeda jenis itu ada, Mas, tapi di beda generasi atau beda zaman gitu, atau zamannya Airlangga, zamannya di kerajaan-kerajaan Singosari. Tapi tetap batu gitu. bata merah. Tidak seperti itu, Mas, gitu. Tapi karakter yang menunjukkan bahwa itu peninggalan sejarah kerajaan Majapahit ya yang itu tadi, yang bergaris jari itu. Iya, kalau zaman sekarang itu stempel gitu loh, Mas. Itu stempel gitu. Jadi dulu ada putra raja, yaitu putra raja Hayam Wuruk, raja keempat, insya Allah kerajaan Majapahit, putranya yang bernama Kusumawardhani. Kusumawardhani itu memaksakan dirinya untuk memeluk agama Islam. Kenapa saya bilang memaksakan kehendak? Karena beliau waktu disuruh oleh Mbah Syekh Jumadil Kubro itu mencari putranya yang bernama Mbah Syekh Asyari, beliau itu sampai disuruh kembali lagi ke Majapahit itu tidak mau. Gitu, Mas. Nah, dari ceritanya itu bahwa panglimanya untuk menjemput beliau ke Tuban ini adalah Mbah Barat ketiga itu yang yang pesariannya ada di mana ini, Perunggahan itu? Betul, enggak yang di sini nih loh. Ya Perunggahan Wetan atau ya, Perunggahan ya itu betul, yang sekarang terkenal menjadi Mbah Barat ketiga. Ada yang mengatakan juga makamnya Mbah Patih Gajah Mada. Seperti itu. Dan Watu Gajah itu adalah pasukan gajahnya di saat dari kerajaan Majapahit untuk menjemput paksa beliaunya Mbah Kusumawardhani itu. Ceritanya seperti itu, Mas. Dan akhirnya beliau ketemulah sama beliau Kusumawardhani itu bertemu sama Mbah Syekh Asyari di sini, dan akhirnya beliau memperdalam agama Islamnya yang sebelumnya beliau sudah belajar agama bersama Mbah Syekh Jumadil Kubro. Seperti itu. Lama kelamaan dari singkat cerita, Mbah Kusumawardhani itu menikah dengan putri beliau, Mbah siapa saya lupa itu, yaitu putrinya Mbah Syekh Asyari. Akhirnya Kusumawardhani itu dinikahkan sama putri Mbah Syekh Asyari Bejagung Lor yang sekarang. Lah akhirnya beliau mendapatkan gelar nama Islam yaitu Syekh Hasyim Alamuddin yang menjadi julukan Mbah Bejagung Kidul. Seperti itu, Mas. Yang Pak, bangunan masjid ini. Ya. Pas pada waktu itu apakah dibangun langsung oleh Mbah Syekh Bejagung Kidul apa
gimana itu Pak? Sebenarnya ceritanya itu Pak? Kalau saya sih kurang mengerti tentang seperti itu, mohon maaf, saya juga takut salah nanti bercerita gitu Mas. Yang jelas kalau kita lihat dari konstruksi ini tidak hanya sebuah masjid, tapi ada sebuah tempat mengajar ngaji atau padepokan untuk belajar ilmu-ilmu agama Islam. Insya Allah seperti itu. Karena masjidnya ada di situ kurang lebih hanya sekitar 10-15 meter persegi. Kalau saya lihat Mas, kita lihat tadi itu ya, hanya sekitar segitu. Tapi tembok dari pelataran luar itu luas sekali gitu. Apalagi halaman depan itu kurang lebih ya sekitar 30 meter kali 25. Lebih luas gitu Pak? Ya, lebih luas lagi dari masjidnya gitu. Itu halaman depannya. Yang jelas saya yakin ada sebuah padepokan untuk belajar agama Islam seperti itu. Lah, akhirnya Mbah Bejagung Kidul itu, Mbah Bejagung Syekh Asy'ari itu atau Bejagung Lor yang sekarang itu karena di sini sudah ditempati oleh beliaunya, yaitu siapa? Mbah Kusuma Wardani atau Mbah Hasyim Alamuddin, Syekh Hasyim Alamuddin bersama yang sudah menjadi menantunya. Nah, Mbah Bejagung Kidul itu pindah ke Bejagung Lor gitu. Dan konon dengan kuasa Allah, kehendak Allah, dengan karomahnya para wali, masjid itu pindah dengan sendirinya Mas. Ikut pindah dalam ikut pindah itu tidak beda jauh sama cerita masjid di Al-Mutamakin Bongkar. Ya betul, di Al-Mutamakin itu kan, waktu kita pernah ke sana itu kan, gitu loh Mas Anwar gitu. Jadi di saat Mbah Bejagung Kidul itu pindah ke daerah Bejagung Lor, masjid ini pindah sendiri. Ikut juga gitu. Dan dengan bukti yang ada di Bejagung Kidul, pondasi-pondasinya itu masih ada sampai sekarang gitu loh Mas. Dan semuanya masih tertata rapi, terbuat dari batu bata merah era Majapahit seperti itu. Nah pemirsa, saya nanti tidak hanya sekedar omong atau mengucapkan kata-kata di sini. Saya bersama tim, bersama juga Mas Anwar dari mana Mas? KSU Pondok Indah Official. KSU Pondok Indah Official dan juga Mas Hasan. Saya akan menuju ke Bejagung Lor. Di sana itu masih ada gapura di dalam masjid. Dan masih ada Pak? Masih ada. Bahkan masjid di dalam masjid, kalau saya mengatakan itu bekas masjid yang di sini, bukan masjid, pindahnya masjid yang di sini pindah ke Bejagung Lor itu masih ada. Bahkan gapuranya itu masuk dalam cagar budaya Kota Tuban, dan itu dipagar Mas, di tengah-tengah masjid masih ada. Iya, saya akan buktikan kepada pemirsa bahwa di sana masih ada yang namanya bisa dikatakan Masjid Tiban, bahasanya gitu kalau orang-orang sini. Jadi masjid itu bisa pindah sendiri ke sana. Dan kemarin menurut Mbah Agus bahwa di Bejagung ini tidak ada masjid lain selain Masjid Bejagung Lor yang begitu indah, yang begitu megah. Subhanallah. Dan setiap malam Jumat ada kegiatan-kegiatan Islami yang banyak mengundang masyarakat dengan puji-pujian memuji Allah seperti itu Mas di sana itu. Semoga aja nanti saya di sana ketemu sama beliaunya, yaitu Kang Pri selaku marbot yang ada di sana. Alhamdulillah saya kenal baik sama beliaunya. Insya Allah saya diizinkan nanti untuk mengekspos sebelum menjelang Isya. Kita harus sampai di sana. Pemirsa, terima kasih atas segala perhatian pemirsa selama ini yang selalu mengikuti perjalanan saya dan juga Mas Anwar dari KSU Pondok Indah Official dan juga Mas Hasan. Semoga aja bermanfaat. Sedikit cerita sejarah itu, saya mohon maaf, banyak sekali kekurangan yang bisa saya sampaikan. Semoga tidak mengurangi rasa kita untuk selalu mencari sejarah jejak-jejak leluhur kita, uri-uri budaya, seperti itu, agar anak cucu kita di kemudian hari itu mengerti, oh ternyata seperti itu toh, nenek moyang kita itu dulu seperti itu gitu. Pemirsa, alhamdulillah, terima kasih. Simak terus perjalanan saya, masih koneksi bareng dengan beliaunya, yaitu KSU Pondok Indah Official. Kita akan menuju ke Mbah Bejagung Lor atau Mbah Syekh Asy'ari. Beliau adalah adik dari beliaunya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi atau putra dari beliaunya Mbah Syekh Jumadil Kubro Troloyo Mojokerto. Masih bersama saya dan juga KSU Pondok Indah Official.